gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku sekalian, baik yang ahi maupun yang uhti. Kembali lagi bersama dengan saya, Yeni Mita Rahmawati, NPM 1901011171. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas E, semester 5. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video yang berisi tentang jawaban dari pertanyaan yang Ibu Nuriyah MPDI berikan guna untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini itu sudah ada 5 pertanyaan yang nantinya akan saya jawab. Pertanyaan apakah itu? Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0? Jawabannya adalah, konsep pendidikan ini dengan kurikulum yang sebelumnya sangatlah berbeda. Konsep ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Dapat dilihat dari beberapa hal. 1. Asesmen kompetensi minimum. 2. Survei karakter. 3. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. 1. Asesmen kompetensi minimum. Saat ini siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya itu bukan sebanyak apa siswa tersebut mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, akan tetapi bagaimana siswa itu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. 2. Survei karakter. Konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hasil belajar saja, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional, menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab, manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. 3. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. oke, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Apa yang dimaksud dengan rancangan perencanaan pembelajaran? Rancangan perencanaan pembelajaran sering kita dengar dengan istilah RPP. RPP adalah sebuah rancangan perencanaan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP tersebut sebagai acuan seorang pendidik dalam mengajar peserta didik, baik dalam pelajaran Al-Quran Hadits maupun mata pelajaran lainnya. Kemudian menurut saya sendiri, dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini perlu dilakukan beberapa hal. Misalnya dalam pendidikan dasar dan menengah harus memiliki paradigma baru yang selaras dengan era industri 4.0, yaitu dengan cara merevisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi penting. Di antaranya, 1. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis. 2. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. 3. Peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang baik.
4. Peserta didik mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Dan yang terakhir, 5. Peserta didik memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Jawabannya adalah Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 ini adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Menurut Guilford, penerapan dari pendidikan nilai yang dikembangkan, diantaranya yaitu 1. Anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya. 2. Memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab dan mandiri. 3. Pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah. Dan 4. Contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Hal inilah yang membedakan manusia dengan mesin di era globalisasi industri keempat. Perkembangan zaman menuntut manusia lebih kreatif, karena pada dasarnya zaman tidak bisa dilawan. Revolusi industri 4.0 banyak menggunakan jasa mesin dibandingkan manusia. Tetapi ada hal penting yang membedakan mesin dengan manusia, yaitu dari segi nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Penanaman nilai inilah yang perlu diperkuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa khususnya di dunia pendidikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Menurut saya, media yang berperan di pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya pada era pendidikan 4.0 ini harus menyesuaikan dengan karakter siswa dan materi yang akan diajarkan, menggunakan inovasi media pembelajaran, seperti media LCD proyektor, handphone, dan lain sebagainya. LCD proyektor merupakan alat untuk membantu menampilkan gambar, video maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Handphone bisa digunakan sebagai alat untuk merekam penjelasan guru di kelas, sehingga berguna sebagai bahan pelajaran di rumah. Bisa juga menjadi medium pertukaran informasi materi belajar antara siswa yang satu dengan yang lainnya, misalnya mereka yang sedang berhalangan hadir di sekolah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Jawabannya adalah pandemi COVID-19 menjadi salah satu fenomena terbesar pada abad ini, di mana penyebaran virus ini terjadi sangat cepat sehingga hanya membutuhkan waktu sebentar untuk virus ini menyebar. Penyebarannya yang sangat cepat terutama pada tempat umum dan kerumunan. Pemerintah dan WHO menetapkan adanya protokol kesehatan seperti menghindari kontak fisik, meningkatkan frekuensi mencuci tangan, penggunaan masker setiap bepergian keluar, dan jaga jarak fisik physical distancing, sebagai bentuk pencegahan penularan dan penyebaran virusnya. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan di rumah saja yang bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah saja, seperti kegiatan work from home (WFH). Sesuai dengan surat edaran yang berisi ketentuan dalam pencegahan COVID-19 pada bidang pendidikan, seluruh kegiatan belajar mengajar menjadi berbasis online atau daring. Menurut Gus Romzi Ahmad, terdapat dua hal yang dapat menjadi solusi dalam melaksanakan pendidikan di pandemi ini. Di antaranya yaitu 1. Inclusive learning. Mendampingi peserta didik saat kegiatan belajar mengajar. 2. Adaptability and resilience. Pemberian wadah untuk peserta didik melaksanakan pembelajaran online oleh institusi pembelajaran. Pendekatan yang tepat dan efektif sangat diperlukan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis.
Karena selama ini yang melekat pada pemikiran peserta didik akan pembelajaran Al-Quran dan hadis yaitu membosankan. Maka dari itu, pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan peserta didik diperlukan. Oke guys, itulah tadi step by step dari pertanyaan dan jawaban yang telah saya berikan. Apabila dalam penyampaian maupun pengucapannya kurang berkenaan di hati, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.